Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Alhamdulillah, pada kali ini saya ingin membahas terkait daripada perjanjian kerja yang biasanya dilakukan oleh karyawan atau pekerja dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya karyawan atau pekerja dalam suatu perusahaan ada yang dia dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Tapi kebanyakan ya biasanya, khususnya mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar, mereka menggunakan mekanisme yang tidak tertulis atau secara lisan. Nah, konsekuensinya apa sih? Nah, kalau misalnya perjanjian kerja secara lisan, konsekuensinya adalah antara dua. Antara perusahaan mengikuti apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan apabila perusahaan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan alias si pekerja tidak memiliki perlindungan hukum atau kepastian hukum karena tidak ada ketentuan yang mencantumkan hak dan kewajiban si pekerja. Artinya, perusahaan bisa sewaktu-waktu untuk bertindak semena-mena terhadap pekerja karena tidak ada perjanjian kerja. Di sisi lain, apabila ada hal-hal yang mengurangi atau mencederai hak daripada pekerja, si pekerja tidak bisa atau sangat sulit untuk menuntut hak-hak daripada pekerja itu sendiri. Nah, syukur-syukur makanya kan si perusahaan ini walaupun memang udah terlanjur secara lisan, ya tetap si perusahaan ini mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, peraturannya ini salah satunya adalah di dalam Perpu Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Ditambah lagi ada diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nah, di situ mencantumkan terkait daripada mekanisme perusahaan dalam memperkerjakan pekerja. Di sisi lain, tergantung juga ada peraturan perusahaan. Nah, bagaimana sistem peraturan perusahaannya? Bagaimana isi perjanjiannya kalau secara tertulis atau secara lisan misalnya yang disampaikan bagaimana? Tapi itu ya, kita harus tahu dulu bahwasannya perjanjian secara lisan konsekuensinya itu. Syukur-syukur kalau perusahaannya mengikuti aturan, ketentuan, peraturan perundang-undangan. Tapi kalau dia tidak mematuhi, ya itu dia. Pekerja tidak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu yang harus diketahui ya. Jadi rekan-rekan di sini yang sebagai karyawan tidak ada perjanjian kerja, ya gitu, siap-siap aja. Di PHK kapanpun, pesangon bisa telat, ya kan? Bukan pesangon, upah ya, upah bisa telat. Terus juga ada hal-hal yang seharusnya tidak dibebankan kepada Anda, tapi dibebankan kepada Anda. Misalnya, kehilangan barang di suatu bagian, di bagian logistik. Padahal itu tupoksinya logistik. Namun Anda di bagian, misalnya di bagian kasir atau di bagian apapun itu, tetap dikenakan atau dibebankan untuk ganti kerugian. Nah, ini nih yang sebenarnya bahaya. Ada juga maksimal ganti kerugian. Kalau misalnya ganti rugi ada yang hilang, maksimal berapa? Kalau nggak ditetapkan, habis misalnya uang upah yang Anda dapatkan ini selalu berkurang untuk itu. Dan ini saya tidak mau menyebutkan nama perusahaannya apa. Yang jelas salah satu perusahaan di lini supermarket ada yang seperti itu. Nah, saya akan membahas terkait daripada perjanjian kerja secara tertulis. Nah, perjanjian kerja secara tertulis ini ada dua macam idealnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau kita sebut dengan karyawan tetap. Nah, artinya tidak ada pembatasan waktu. Anda mau kerja sampai Anda pensiun pun juga nggak ada masalah. Sampai Anda meninggal dunia pun juga nggak ada masalah. Nah, kalau perjanjian kerja waktu tertentu, artinya ini karyawan kontrak, karyawan tidak tetap. Berdasarkan waktu-waktu tertentu atau pekerjaan tertentu, apabila selesai berdasarkan perjanjian, maka itulah berakhirnya perjanjian atau berakhirnya pekerjaan. Nah, gitu. Tapi kalau dalam PKWT ini, perjanjian kerja waktu tertentu, dia tidak boleh ada masa percobaan kerja. Nggak boleh. Kalau bahasanya PKWT itu misalnya udah berakhir nih, udah selesai, bahasanya adalah uang kompensasi.
Nah, bukan pesangon ya, uang kompensasi. Sebenarnya masalah istilah aja. Nah, tapi tetap kalau dia mendapatkan bulanan tetap namanya upah. Nah, gitu. Yang membedakan adalah jangka waktu dan pekerjaan tertentu. Ada juga namanya harian lepas. Biasanya buruh harian lepas ini dia tidak lebih daripada 21 hari per bulan. Bisa juga nanti diperpanjang. Nah, mengenai perpanjangan kontrak, nah ini harus dipastikan. Dipastikan apakah nanti dia harus diperpanjang setiap 7 hari sebelum masa kontrak habis atau hal-hal yang lainnya, tergantung daripada perjanjian. Nah, mengenai uang kompensasi, walaupun dia perpanjang kontrak, ya, ini tetap dia mendapatkan uang kompensasi. Artinya uang kompensasi ini tidak hanya untuk pekerja yang misalnya dia sudah selesai kontrak, habis itu dia tidak lanjut lagi. Enggak itu juga. Tapi kalau dia tetap lanjut, misalnya dia perpanjang lagi, kontrak perpanjang lagi. Nah, setiap masa berlakunya habis, dia tetap mendapatkan uang kompensasi. Dan perhitungannya tertera di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nah, itu ya, jelas ya. Ini mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan tidak tetap. Nah, mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, ini pasti jangka panjang ya, yang harus diketahui. Misalnya syarat cuti apa, syarat izin bagaimana, terus berakhirnya perjanjian seperti apa, hak dan kewajibannya kira-kira bagaimana, udah sesuai apa belum, tunjangannya seperti apa, besaran upahnya cocok apa enggak. Nah, ini harus dipastikan karena ini kan tidak ada tidak ada kepastian kapan selesainya, kecuali memang kalau Anda ingin resign atau di PHK, tapi dia tidak ada masa waktu dia untuk mengakhiri pekerjaannya. Gitu ya. Harus dipastikan. Ada juga istilah alih daya atau kita sebut dengan outsourcing. Nah, jadi sistem outsourcing itu biasanya ada perusahaan di bidang tertentu, dia memberikan atau mendelegasikan pekerja kepada perusahaan yang lain untuk melakukan kerjasama. Biasanya outsourcing ini ada yang di bidang keamanan, security, ada yang di bidang catering, ada yang di bidang driver, ada yang di bidang kebersihan kantor. Nah, ini masing-masing daripada bidang ini biasanya memiliki perusahaan yang paling nggak harus berbentuk PT, perseroan terbatas. Nah, dari PT ini yang di bidang hal-hal yang saya sebutkan tadi, nah ini kan mengirimkan atau mendelegasikan pekerjaannya kepada perusahaan-perusahaan dengan melakukan suatu perjanjian. Ya, jadi dia bisa merangkap, misalnya nih, saya security. Security berada di bawah naungan PT Rahman Security misalnya. Nah, otomatis saya bisa aja ditugaskan dengan beberapa perseroan terbatas. Jadi itulah yang disebut dengan outsourcing. Nah, itu nanti ada ketentuannya dan bisa jadi nanti itu berbentuk PKWT atau PKWTT. Nah, jadi seperti itu ya untuk outsourcing sendiri. Nah, kalau di dalam karyawan tidak mengenal nama istilah honorer. Istilah honorer itu hanya dikenal di instansi pemerintah. Nanti koreksi kalau memang saya salah ya. Nah, jadi kurang lebih itu ya, macam-macam kepegawaian atau macam-macam daripada pekerja. Karena kalau misalnya rekan-rekan di sini belum tahu status Anda seperti apa, jangan sampai Anda menghabiskan waktu bukan untuk kerja, tapi untuk kerja rodi. Gitu ya. Nah, saya belum menyebutkan terkait daripada apa aja yang harus diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT. Karena memang harus ada kejelasan di situ. Yang harus tertera dalam PKWT adalah yang pertama identitas. Identitas para pihak harus jelas. Yang kedua adalah programnya. Jelas nggak? Ada program atau memang perjanjian kerja? Jangan-jangan ini magang lagi, ya kan? Harus dipastikan ini adalah pekerjaan waktu tertentu. Terus yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban serta aturan-aturan yang lainnya terkait daripada
jam kerja, terus juga terkait daripada jenis pekerjaannya seperti apa. Misalnya ada hal-hal yang resiko, itu bagaimana cara penanganannya. Ditambah yang paling penting adalah jangka waktu. Sampai kapan dia berakhir? Nah, ini yang paling penting. Kalau misalnya jangka waktunya tidak jelas, artinya bisa aja dia otomatis tetap menjadi statusnya perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap. Statusnya bisa jadi berubah karena tidak ada kepastian jangka waktu yang dia bisa berakhir pekerjaannya. Nah, jangan lupa harus ada tanda tangan karena ini memberikan simbol kesepakatan daripada para pihak. Nah, kira-kira itu ya. Kalau misalnya perjanjian kerja kapan berakhir, ya standar ya. Misalnya meninggal dunia atau misalnya ada PHK atau ada resign atau ada putusan pengadilan, ya standar, saya kira hampir sama dari perjanjian-perjanjian yang lainnya. Terus saya kira oh iya. Dan ingat, PKWT ini yang benar-benar PKWT secara resmi biasanya oleh pengusaha dia melaporkan kepada Disnaker, Dinas Ketenagakerjaan setempat. Supaya misalnya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai atau apa, enak koordinasinya dan juga sesuai administrasinya. Nah, saya kira itu ya untuk sementara. Kalau memang ada pertanyaan nanti tinggal ditanya di kolom komentar. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.